Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya, sehat semuanya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang metabolisme. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan metabolisme? Untuk Mbak Rini dan Mbak Silvi, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan metabolisme? Nah, jawabannya betul sekali. Dari jawaban Mbak Rini sama Mbak Silvi, betul sekali. Apresiasi untuk kalian berdua. Beri tepuk tangan. Nah, jadi saya akan menjelaskan atau tentang metabolisme. Jawabannya betul sekali dan saya akan jadi, metabolisme adalah perubahan atau seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya yang terjadi dalam suatu organisme. Selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme ini yaitu merupakan pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses kimia dan fisika, pembentukan dan pengurangan zat di dalam badannya memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan. Jadi, ada yang tahu nggak metabolisme itu dibagi menjadi berapa? Ada yang mau jawab? Mungkin dari Mbak Rini sama Mbak Apip, ada yang mau jawab? Nah, betul sekali jawaban dari Mbak Rini sama Mbak Apip. Kita beri apresiasi ya. Jadi, metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme adalah reaksi kimia yang memerlukan energi untuk membentuk senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Kalau katabolisme adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi dengan memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Jadi, kalau perlu diingat, kalau anabolisme itu memerlukan energi, kalau katabolisme itu menghasilkan energi. Selanjutnya materinya adalah komponen dan sifat enzim. Ada yang tahu nggak komponen dan sifat enzim? Mungkin dari Mbak Amirah bisa menjawab? Benar nggak ya? Nah, jawabannya tepat sekali dari Mbak Amirah. Beri aplaus. Nah, yang dimaksud dengan komponen dan sifat enzim adalah komponen pada sifat enzim itu dibedakan menjadi dua, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apa sih yang dimaksud dengan apoenzim dan gugus protestik? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi, apoenzim yaitu bagian enzim yang berupa protein yang bersifat yang tidak tahan panas atau termolabil yang berfungsi untuk menentukan kekhususan enzim tersebut. Yang kedua yaitu gugus protestik, yaitu bagian yang bukan protein yang bersifat aktif yang terdiri dari K-faktor molekul anorganik, misalnya Fn, Zn, dan Cu, dan koenzim senyawa organik kompleks, misalnya NADH+ dan FAD, koenzim A, dan vitamin B. Mana? Sampai sini sudah paham semuanya kan? Selanjutnya adalah sifat-sifat enzim. Ada yang tahu nggak apa saja sifat-sifat enzim itu? Ya, dari Mas Atkia bisa menjawab? Nah, tepat sekali dan betul sekali. Beri aplaus teman-teman. Jadi, sifat-sifat enzim itu banyak sekali ya. Di sini saya akan mengambil 6 saja sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah merupakan protein. Yang kedua, biokatalisator atau mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang ketiga yaitu bekerja secara spesifik, hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Selanjutnya diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima adalah bekerja secara bolak-balik. Yang terakhir adalah termolabil, dipengaruhi oleh suhu.
Materi selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Ada yang tahu nggak mekanisme kerja enzim itu apa saja dan dibedakan menjadi berapa? Ayo, dari teman-teman semuanya ada bisa? Kalau bisa nanti saya beri buku hadiah buku ya. Mbak Ilma? Tepat sekali dan betul sekali jawaban dari Mbak Ilma. Ini hadiahnya. Jadi mekanisme kerja enzim itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah teori gembok dan kunci, dan yang kedua yaitu teori kecocokan yang terinduksi. Di sini kita bahas satu persatu ya. Dari jawaban Mbak Ilma tepat sekali. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja enzim. Jadi teori gembok dan kunci yaitu teori yang menyatakan bahwa enzim itu diumpamakan sebagai gembok dan substrat itu diumpamakan sebagai kunci yang dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Jadi enzim itu bisa dibayangkan enzim itu diumpamakan sebagai gembok. Ada yang tahu gak gembok? Nah itu diumpamakan sebagai enzim dan substrat itu diumpamakan sebagai kunci. Bisa dibayangkan nggak dengan teori gembok dan kunci? Nah bisa semua kan? Nah selanjutnya yaitu teori kecocokan yang terinduksi, yaitu pada teori ini sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah menyesuaikan substratnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada yang bisa jawab? Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kerja enzim? Mbak Ilma? Tepat dan betul sekali ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu suhu itu sangat mempengaruhi kerja enzim, dan pH optimum yang diperlukan tergantung pada jenis enzim. Bagaimana masih ada pertanyaan untuk materi hari ini atau materi tentang metabolisme? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kalian membuat kelompok minimal 4 orang untuk kita main games bersama-sama tentang materi hari ini atau materi tentang metabolisme. Di sini saya akan memberi pertanyaan untuk setiap kelompok yang bisa menjawab. Saya beri hadiah. Nah sekarang kalian membuat kelompok minimal 4 orang. Untuk kelompok A dan kelompok B ada pertanyaan enggak? Nah sekarang kan jamnya pelajaran sudah habis, kita lanjut minggu depan ya. Ini tugasnya berkelompok, jadi dikerjakan secara semaksimal mungkin dan sebagus mungkin jawabannya ya. Dan kalau jawabannya benar dan tepat sekali, saya beri hadiah. Nah cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.